Vester. Ada, Bu. Arlan. Ada, Bu. Nea. Ada, Bu. Meisha. Absen. Absen? Iya, Bu. Kenapa Meisha absen? Sakit, Bu. Sakit ya. Kita doakan semoga teman kita Meisha cepat sembuh ya. Amin. Nah, baik. Untuk anak-anak kami semua juga yang ada di dalam kelas ini, Ibu minta kalian itu harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Karena sekarang musim suka berganti-ganti. Kadang panas, kadang dingin. Jadi anak-anak kami semua di kelas 5 ini harus pandai-pandai menjaga kesehatan dan kebersihan. Dengan cara harus tidur tepat waktu, harus berolahraga, dan yang paling penting itu anak-anak kami semua menjaga pola makanannya supaya sekolahnya tetap semangat. Bisa kan anak-anak kami semua? Bisa, Bu. Nah, untuk juga meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air cinta kita Indonesia, terlebih dahulu Ibu mengajak kalian semua menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Jadi kalian boleh berdiri ya, boleh berdiri. Sebentar ya. Gagah Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia Tuhan untukmu. Pancasila datang sekarang, merdeka untuk sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gagah Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia Tuhan untukmu. Pancasila datang sekarang, merdeka untuk sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau bertanya, siapa kira-kira yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Apa loh, Bu? Tentang fungsi-fungsi cahaya. Iya, tentang sifat-sifat cahaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi rantai makanan. Dan sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video dan anak-anak kami minta untuk memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan nanti. Kemudian yang kedua, melalui media gambar. Media gambar peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam satu ekosistem. Nah, melalui ini nanti media gambar sudah Ibu lengkapkan, kalian bisa menganalisis mana saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan atau dapat membuat contoh rantai makanan dalam ekosistem dengan benar. Nah, nanti Ibu akan membagikan anak-anak dalam sebuah kelompok.
Pasti akan semangat karena semuanya sudah pada sarapan kan? Nah, kira-kira kenapa kita itu sarapan terlebih dahulu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa kita harus sarapan dulu ke sekolah? Supaya Semangat belajar. semangat belajar, kuat, apa lagi? Berenergi, dan tidak sakit. Betul sekali. Kita itu harus sarapan supaya kita itu bersemangat, supaya kita tidak sakit, supaya kita tetap kuat dan sehat. Nah itu pada dasarnya manusia itu bertahan hidup karena makan. Betul sekali. Nah pertanyaan berikutnya, apakah hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan? Pastikan, karena juga mereka makhluk hidup. Nah, hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, itu berarti semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bertahan hidup karena makanan. Jadi, kita sesama makhluk hidup itu sangat saling membutuhkan. Tumbuhan diperlukan oleh hewan, dan kita juga manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai sumber energi kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan rantai makanan. Nanti akan ibu paparkan materinya. Sekarang ibu akan meminta kalian menonton video berikut ini. Perhatikan ya anak-anak semua. Sekali suasana dan kelihatannya cukup berbeda. Seperti itu suara cantik dari arah sana. Aku akan mencari. Itu dia. Bukan apa. Hah? Asik, kita sarapan. Kembali kita makan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan cuma kata kecil. Apa warna mangsa diskutasi? Biasanya sering ada ular. Itu sindar. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Bang? Lihat pemandangan. Asik. Kok kesaran? Kamu sarapan dua hari ini.
dengan puncak. Dia tidak ada yang makan lagi, dia mati lalu nanti akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini adalah video tentang rantai makanan. Ya, ini adalah salah satu contoh rantai makanan antara makhluk hidup yang lain memakan makhluk hidup yang lain. Karena gimana tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa semua makhluk hidup itu membutuhkan energi, adalah perpindahan energi dia dari tumbuhan ke makhluk hidup yang lain, makhluk hidup yang lain ke makhluk hidup yang lainnya juga. Jadi itu adalah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memaparkan materi. Jadi udah tahu kan maksud dari rantai makanan tadi melalui video tadi kan anak-anak kami semua? Sudah. Kalau jelaskan lagi, yang dimaksud dengan rantai makanan itu adalah, nah ini dia. Ini adalah pengertian rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dengan melalui proses makan dan dimakan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, rantai makanan itu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu perpindahan energi makhluk hidup yang lain yang satu ke makhluk hidup yang lainnya lagi, yaitu melalui proses makan dan dimakan secara berlangsung terus-menerus. Itu rantai makanan tidak boleh putus. Karena ketika makhluk hidup yang lain tidak ada, jadi makhluk hidup yang lain tidak ada makanannya. Contohnya saja Ibu kasih contoh. Kalau contohnya ular itu tidak ada, ularnya tidak ada makanannya, pasti otomatis dia mati. Selanjutnya kalau ular tidak ada, yang memakan tikusnya tidak ada lagi, karena ularnya sudah mati. Jadi otomatis populasi tikus itu akan semakin banyak. Jadi padi-padi yang di sawah akan mati karena akan dimakan oleh tikus, habis dimakan oleh tikus. Makanya rantai makanan atau makhluk hidup dalam satu rantai makanan itu harus tetap seimbang dan stabil secara terus-menerus. Nah, selanjutnya dalam rantai makanan juga makhluk-makhluk hidup tadi itu disebut atau berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya. Nah, dalam rantai makanan itu ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Di mana produsen itu artinya kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri dari tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagai energi dari matahari melalui fotosintesis, melalui molekul-molekul organik yang digunakan dan disimpan dalam jaringannya. Jadi produsen itu yaitu seperti tumbuhan tadi, tumbuhan hijau, padi, rumput, dan pepohonan itu disebut atau berperan sebagai yang namanya produsen. Ya, produsen itu apa dari tumbuhan hijau seperti dedaunan, pohon, padi. Ya. Selanjutnya peran selanjutnya yaitu sebagai konsumen. Di mana konsumen itu merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga yang memakan satu sama lain. Contohnya konsumen primer. Konsumen primer itu adalah hewan herbivora. Hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan primer. Contohnya sapi, kelinci, tikus, dan lain-lain yang memakan tumbuhan hijau. Jadi hewan-hewan ini disebut dengan konsumen primer karena mereka itu hanya memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, kemudian yang dinamakan dengan konsumen sekunder atau konsumen dua adalah yang memakan konsumen primer. Jadi diingat ya, konsumen primer itu hanya memakan tumbuhan hijau, sedangkan konsumen sekunder memakan konsumen primer. Contohnya makhluk hidup seperti hewan ular, katak, dan lain-lain. Nah, seperti ular tadi memakan konsumen primer, di mana mereka bisa memakan seperti tadi tikus, kelinci, ular bisa memakan itu ya. Nah, selanjutnya konsumen tersier, konsumen atau konsumen tiga, yaitu contohnya
seperti kalian ketahui tadi burung elang memakan ular kan? Jadi dia dinamakan sebagai konsumen 3 atau konsumen tersier. Bagaimana anak bisa dibedakan? Sudah Bu. Apa itu konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3? Selanjutnya peran berikutnya yaitu peran dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai itu terdiri atas bakteri, jamur atau kuning. Tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Jadi, seperti tadi, konsumen paling puncak itu seperti elang, harimau, karena mereka tidak ada yang memakan mereka lagi. Sudah berhenti di mereka. Jadi ketika mereka sakit atau punah, maka diuraikan oleh jamur dan bakteri. Dan bakteri itu berguna juga untuk tumbuhan. Jadi saling bertergantungan kan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga ibu memberikan contoh melalui media gambar ini. Ada contoh-contoh rantai makanan. Di sini ada ibu buat di ekosistem sawah, di ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Nah, di mana di ekosistem hutan yang menjadi produsen adalah padi. Kemudian konsumen 1 tikus, konsumen 2-nya ular, konsumen 3 elang, lalu diuraikan oleh jamur. Nah, kemudian kalau di ekosistem laut yang menjadi produsennya fitoplankton. Kemudian konsumen 1 zooplankton, konsumen 2 ikan kecil, konsumen 3 ikan besar, konsumen 4 paus atau ikan paus. Lalu pausnya mati diuraikan oleh jamur. Kemudian di ekosistem hutan yang menjadi produsennya itu rumput. Kemudian konsumen 1-nya itu kelinci, konsumen 2 serigala, konsumen 3 harimau, lalu harimaunya mati diuraikan oleh jamur. Nah, sekarang bisa membedakan yang namanya produsen konsumen dengan dekomposer? Bisa. Ibu minta dulu Arlan ke depan, kemudian Habib, kemudian Fadila. Oke. Coba ke depan dulu. Yang semangat dong. Kenapa ini baru pagi-pagi sudah layu-layu? Nah, ada dulu ini. Ini coba kita lihat. Di sini ekosistem sawah kan. Yang berperan sebagai produsen apa tadi? Padi. Yang menjadi konsumen 1 tikus, konsumen 2-nya ular, konsumen 3 elang, lalu jamur. Ya. Kemudian awan di ekosistem laut itu yang menjadi produsennya apa? Fitoplankton. Konsumennya 1, konsumen 2 Ikan kecil. konsumen 3 Ikan besar. konsumen 4 Paus. kemudian Diuraikan oleh jamur. Kalau Habib pada ekosistem hutan itu apa yang siapa yang berperan menjadi produsen? Rumput. Kemudian konsumen 1, Kelinci. konsumen 2-nya, Serigala. konsumen 3-nya, Harimau. lalu yang menjadi pengurai itu. Oke, mantap. Bisa dibedakan kan? Bisa dibedakan mana itu produsen, mana itu konsumen. Bisa? Baik. Yang lain juga bisa? Bisa. Ini perwakilan kelompok ya. Setiap kelompok nanti dibagikan ini perwakilannya. Nah, boleh duduk kembali. Baik, selanjutnya ada yang mau kasih pertanyaan? Saya Bu. Baik Nina, silakan.
matahari, lalu tumbuhannya mendapatkan makanan dari matahari, masuk ke dalam akar, ke batang, daun, dan buah, sehingga mereka tetap bisa hidup. Jadi seperti itu Fadila ya, dan yang lain bagaimana bisa mengerti? Bisa. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, ibu juga mau bertanya, boleh? Boleh, Ibu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan peran-peran dalam makhluk hidup? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, mereka. Coba sebutkan apa saja peran. Saya produsen konsumen ukuran. Ya, mantap. Tepuk tangan dong untuk mereka. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Sebutkan makhluk hidup yang termasuk dalam konsumen di ekosistem sawah. Saya, Bu. Isan, coba sebutkan nomor apa? Katak dan tikus. Mantap sekali, tepuk tangan lagi. Satu lagi ya, ibu bertanya boleh? Boleh. Nah, sebutkan, ayo udah yang sudah naik ke depan tadi ya. Coba sebutkan urutan rantai makanan pada ekosistem hutan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Naura. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu. Nah, sepertinya kalian sudah pada mengerti ya dari pemaparan ibu. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi rantai makanan. Kita nyanyi ya lagu rantai makanan dengan semangat. Kami juga boleh bertanya. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, juga pemulai, itulah jamur. Hati senang telah belajar tentang rantai makanan. Terima kasih. Nah, kayaknya melalui lagu ini jauh lebih paham lagi kan? Iya, Bu. Nah, karena ibu rasa sudah pada mengerti, sekarang ibu akan membagikan kelompok ya untuk anak kami semua. Jadi, ibu akan memilih ini kelompok satu. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua dan ini kelompok tiga. Dan sebelumnya, apakah sudah dibawa alat-alat yang sudah ibu pesan kemarin? Sudah.
Bagaimana, sudah siap? Oh, di kelompok ini udah siap ya? Nanti 2 kelompok lagi ya, kita tunggu ya. Kelompok ini sudah siap ikuti tinggal mengingatkan. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Sudah. Oke. Kita tunggu ya kelompok lainnya. Baik, Bos.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menyusun rantai makanan ekosistem sawah. Di sini ada padi yang berperan sebagai produser, tikus berperan sebagai konsumen 1, ular berperan sebagai konsumen 2, elang berperan sebagai konsumen 3, dan jamu berperan sebagai pengurang. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamu. Demikian hasil kelompok dari kami. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Apakah dari kelompok 2 dulu, apakah susunan rantai makanan ini sudah pas? Sudah betul susunannya? Mulai dari padi duluan, baru dimakan tikus, kemudian ular makan tikus, elang makan ular, elangnya mati diuraikan jamu. Sudah pas itu? Sepakat sudah pas? Wah, kalau begitu kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kemudian kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan berdepan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2, dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rizka, dan nama kelompok saya Bester, Habib, dan Raika. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Rantai makanan ekosistem hutan. Di sini ada rumput berperan sebagai produsen. Ini ada kelinci berperan sebagai produsen 1, dan serigala berperan sebagai produsen 2, konsumen 2. Harimau berperan sebagai konsumen 3. Jamur berperan sebagai pengurai. Lalu rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau. Lalu harimau mati
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Krisna dan nama kelompok saya Cila, Waldi, dan Akran. Demikian perkenalannya. Rantai makanan adalah ekosistem laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen, zooplankton berperan sebagai konsumen 1, ikan kecil berperan menjadi konsumen 2, ikan besar berperan menjadi konsumen 3, paus berperan menjadi konsumen 4. Dan jamur berperan menjadi pengurang. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh ikan paus, paus mati menjadi jamur pengurang. Oke, nah di kelompok 3 itu menyusun rantai makanan ekosistem laut. Nah, mereka memberikan fitoplankton di sini berperan sebagai produser, zooplankton konsumen 1, ikan kecil konsumen 2, ikan besar konsumen 3, dan paus konsumen 4. Lalu pausnya nanti diuraikan oleh jamur. Bagaimana? Apakah sudah betul penyusunannya? Oke, Ibu rasa juga ini sudah sangat mantap sekali. Begitu lengkap dan begitu rapi cara mengerjakannya. Nah, untuk kelompok 3 kita kasih wow, kasih melihat bagaimana kemampuannya secara mandiri.
Siap, Raika. Masih belum lagi, sudah. Semua sudah siap? Tenang ya, Ibu mau periksa dulu hasil evaluasinya. Nah, dari hasil evaluasi yang sudah Ibu periksa, sebagian besar menjawab dengan benar. Menjawab dengan benar. Hampir semua anak kami menjawab menurut evaluasi ini dengan benar. Jawabannya sangat bagus. Itu artinya kalian semua sudah paham dengan materi kita hari ini. Bagaimana, sudah paham kan? Jadi bisa kita simpulkan bahwa materi hari ini adalah materi apa ini adalah? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa yang berperan dalam rantai makanan? Proses. Apa lagi? Jadi kita simpulkan bahwa makhluk itu saling membutuhkan. Seperti yang sudah dibuat oleh kelompok 1 tadi tentang ekosistem sawah, di mana mereka telah menyusun makhluk hidup dari produsen apa itu? Sawah. Ya betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah kalian pahami dan dimengerti. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang dan gembira. Jadi pembelajaran ini hari ini membuat kalian mengerti apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Lalu yang menjadi tugas di rumah kalian, kalian lihat makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kalian lihat kelompok 1, dengarkan, jangan ada yang berbicara. Jadi kalian amati makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian. Maka kalian cari mana itu produsen, mana itu konsumen. Pasti di sekitar lingkungan kita ada makhluk hidup kan? Ada. Pasti di sekitar kita ada yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2. Jadi Ibu mau kalian mengamati lingkungan kalian dan tuliskan ya siapa yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Bagaimana, mengerti? Jadi ini tugas kelompok juga ya. Kelompok juga. Temukan apa makhluk hidup itu, lalu sampaikan kepada kelompokku dan kita akan mempresentasikannya minggu depan. Baik. Jadi Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah paham dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita
kalian dan perhatikan jalanmu, jangan sampai celaka. Demikian